teman-teman, dan halo juga saya ucapkan kepada Ibu Gusmaneli selaku dosen pembimbing kami. Nah, pada hari ini aku akan menjelaskan 5 soal dengan topik yang berbeda-beda. Kalian penasaran gak sih teman-teman? Aku juga penasaran nih. Tidak sabar untuk menjelaskan kepada teman-teman agar teman-teman bisa lebih mengerti dan lebih paham. Tapi, sebelum itu aku mau memperkenalkan diri dulu nih, karena ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkanlah, aku Fiona dengan NIM F1C321015. Nah, teman-teman, tadi kalian sudah mendengarkan nih aku berkenalkan diri. Sekarang aku mau lanjut aja deh, langsung aja ke pokok pembahasan, yaitu 5 soal ini. Biar teman-teman lebih paham juga kan. Tapi kayaknya aku mau berpindah dulu nih. Soalnya cover ini, backgroundku masih cover yang pertama, masih cover tugas kalkulus. Kelihatan kan ya teman-teman? Sekarang aku mau ganti background dulu, sebentar ya teman-teman, aku pindah dulu. Oke, aku udah ada nih, udah berganti background nih menjadi soal aturan turunan. Kalian lihat ya, bisa lihat ya di backgroundku ini soal aturan turunan, bukan lagi cover. Dan sebelum kita ke soal, aku mau menjelaskan nih tentang aturan turunan, sedikit tentang aturan turunan. Nah, teman-teman pasti tahu dong tentang turunan. Turunan ini adalah suatu cara dengan menurunkan suatu fungsi. Dan di turunan ini ada aturan-aturannya yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, aturan-aturan turunan ini ada 5. Yang pertama ada aturan pada konstanta. Yang kedua ada aturan turunan pada identitas. Yang ketiga ada aturan turunan pada penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat ada aturan turunan pada pembagian dan pembagian dan perkalian. Yang kelima ada aturan turunan pada pangkat. Tapi karena dari 5 ini kita memilih satu, yaitu soal aturan turunan pada perkalian. Rumusnya itu gampang banget teman-teman, yaitu dengan pemisalan U kali V. Rumusnya yaitu U kali V sama dengan U aksen atau turunan dari U dikali V ditambah dengan V aksen turunan dari V dikali dengan U. Mungkin kalian bingung lah ya, gimana masukin rumusnya ini gitu. Langsung aja deh, biar lebih paham ke soalnya aja. Nah, kalian udah lihat kan ya soalnya di samping ini. Nah, ada suatu fungsi 5x kuadrat minus 1 dikali dengan 2x pangkat 3 ditambah 5. Tentukanlah f aksen atau tentukanlah turunan dari fungsi tersebut. Oke, gimana caranya? Ya, dengan pemisalan U kali V, seperti yang kutampilkan dalam PPT nih, kan ada penyelesaiannya. Dan U-nya aku misalkan sebagai 5x pangkat 2 minus 1, dan V-nya aku misalkan sebagai 2x pangkat 3 tambah 5. Aku sudah dapat U, udah dapat V, tinggal U aksen sama V aksen. U aksen seperti di PPT yaitu 10x. Dapat dari mana? Dapat dari 5x kuadrat ini kita turunin. Jadi 2 ini kita pindahin ke depan. Jadi 2 kali 5 kali X. Pangkat X-nya ini masih ada 2, dikurangin 1. Jadi 2 kali 5 kali X pangkat 1. Jadi 10 kali X pangkat 1. Jadi 10X pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah kita tuliskan lagi, cukup 10X saja. Dan minus 1 itu merupakan konstanta, yaitu tidak mempunyai variabel. Jadi, jika kita turunkan minus 1, akan nilainya 0. Setiap konstanta jika kita turunkan akan bernilai 0. Dan sama seperti 2x pangkat 3 tambah 5. Jadi, turunan dari 2x pangkat 3 tambah 5 yaitu 6x pangkat 2. Tahu ya dari mana? Oke, lanjut ya. Biar mempersingkat waktu. Dan langsung masukin ke rumus nih teman-teman. U aksennya itu tadi berapa? 10x. Lihat ya, ada kan? V aksennya itu 6x pangkat
2. Oke, berarti U aksennya kita masukin dulu, U aksen dulu. 10x dikali V, V biasa. V biasa berarti 2x pangkat 3 tambah 5 ditambah U aksen. Bukan U aksen, V aksen maksudnya. V aksennya itu adalah 6x pangkat 2 dikalikan dengan V, bukan V ya, U biasa. Aku suka kebalik. Mohon maaf. U biasa yaitu 5x kuadrat minus 1. Jadi hasilnya bisa dilihat 10x dikali 2x pangkat 3 tambah 5 ditambah 6x kuadrat dikalikan dengan 5x kuadrat minus 1. Ini semua bisa dikalikan secara pelangi. Bukan semuanya. Yang bagian 10x dengan 2x pangkat 3 tambah 5 itu bisa dikalikan pelangi. Maksudnya bisa dikalikan ke dalam. Dan bagian yang 6x kuadrat dengan 5x kuadrat minus 1 itu juga bisa dikalikan ke dalam. Jadi hasilnya di bawahnya. Jadi hasilnya yaitu 20x pangkat 4 ditambah 50x tambah 30x. Pangkat 4 ya teman-teman, itu bukan pangkat 2, itu pangkat 4. Salah penulisan. Dikurang dengan 6x pangkat 2. Hasilnya bisa kita kelompokin ya, yang ada x pangkat 4, yang ada x pangkat 2, yang ada x 2. Jadi 20x pangkat 4 tambah 30x pangkat 4 dikurang dengan 6x pangkat 2 ditambah 50x. 20 dengan 30 karena pangkatnya sama bisa kita jumlahin. Jadi 50x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 50x. Yeay. Jadi turunan dari fx sama dengan 5x kuadrat minus 1 dikalikan dengan 2x pangkat 3 tambah 5 yaitu 50x pangkat 4 dikurang 6x kuadrat ditambah 50x. Nah, oke, udah paham ya teman-teman? Oke, yang belum paham bisa langsung aja komen nih, biar aku tahu nih kalian belum pahamnya yang mana. Oke, biar mempersingkat waktu, kita lanjut aja ke soal kedua. Karena masih ada 4 soal lagi teman-teman. Jadi kalian harus semangat ya. Oke, sekarang kita akan membahas soal yang kedua tentang turunan implisit. Jadi turunan implisit ini adalah suatu cara untuk menurunkan suatu fungsi yang di dalam fungsi tersebut tidak hanya terdapat X doang, tapi ada terdapat variabel lain, yaitu Y, yang dimana X sama Y ini tidak dapat terpisahkan. Jadi kita harus menurunkan fungsi Y sebagai misalan fungsi dari fx. Agar kita lebih paham lagi, yuk mari lanjut ke soal. Oke, ada suatu fungsi yaitu fx sama dengan x kuadrat tambah xy kuadrat tambah 3y dikurang x ditambah 2. Tentukanlah turunan pertamanya seperti yang ada di PPT yang ku tampilkan. Oke? Siap. Nah, penyelesaiannya bisa kita lihat. Jadi penyelesaiannya itu adalah kita turunin satu per setiap bilangan. Jadi kita turunin dulu nih x kuadrat, terus ditambah d per dx, xy kuadrat, ditambah d per dx 3y, dikurang d per dx x, ditambah d per dx 2. D per dx itu sama aja diturunkan pada variabel x. Oke, sekarang mari kita turunin. X kuadrat turunannya itu adalah 2x ditambah xy kuadrat itu turunannya, ayo hati-hati teman-teman. Kalau ada fungsi seperti ini, ada bilangan seperti ini, bukan fungsi, bilangan seperti ini, kita harus menurunkannya dengan pemisalan U kali V. Kita tidak bisa langsung menurunkan y kuadrat karena itu bukan milik y kuadrat, itu bukan turunan pada variabel y, tapi ini turunan pada variabel x. Nah, berarti kita misalkan dulu nih xy kuadrat, x-nya itu sebagai u, y kuadrat sebagai v. Nah, gimana turunan dari y kuadrat? Y kuadrat bisa kita turunin dengan pemisalan u kali v juga. Y kuadrat tuh yang kita tahu y-nya ada berapa? Ada 2. Jadi y kuadrat itu y kali y. Nah, y kali y bisa kita misalkan kan sebagai u kali v. U-nya itu y satunya lagi, v-nya 1y lagi. Nah, berarti u aksennya y aksen.
atau D per DX. Nah, untuk V aksennya yaitu D per DX atau Y aksen. Karena D per DX itu sama aja dengan Y aksen ya. Maka kita masukin ke rumusnya. U aksen kali V berarti D per DX kali Y ditambah V aksen kali U. V aksennya tadi D per DX dikali Y. Y ketemu Y sama-sama bisa dijumlahkan menjadi 2Y DX. D per DX. Nah, D per DX bisa kita misalkan sebagai 2Y D per DX. D per DX ini sama aja Y aksen. Maka dari itu 2Y Y aksen, turunan dari Y kuadrat. Nah, oke. Berarti udah kita ketemu kan nih ya, Y kuadrat itu turunannya yaitu 2Y Y aksen. Maka dari itu berarti V aksennya 2Y Y aksen. Maka bisa kita masukkan nih ke dalam rumus U kali V. U aksennya adalah 1 karena turunan dari X itu 1. V-nya itu Y kuadrat ditambah V aksen yaitu 2Y aksen dikali dengan X atau U. Jadi hasilnya adalah Y kuadrat tambah 2Y aksen kali X. Sama halnya dengan 3Y. 3Y kalau kita turunin bisa teman-teman lihat di penyelesaian yang aku tampilkan di PPT. Oke. Jadi setelah kita turunin, kita masukin ke fungsinya. Nah, jadi akan menghasilkan 2X tambah Y kuadrat tambah 2XY aksen tambah 3Y aksen dikurang 1 sama dengan 0. Oke, selanjutnya yang ada Y aksennya kita pindahkan sebelah kiri. Dan yang enggak ada Y aksennya kita pindah ruas sebelah kanan. Menjadi 2XY aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 1 dikurang 2X min Y kuadrat. Berarti Y sama dengan 2XY tambah 3. Kenapa? Yang punya Y-nya kita pindahkan keluar, karena bisa kita pindahkan ya keluar Y aksennya, sana sama-sama memiliki Y aksen. Berarti sama dengan 1 min 2XY 1 min 2X kurang Y kuadrat seperti yang ada di PPT. Nah, hasilnya Y aksen sama dengan 1 dikurang 2X min Y kuadrat per 2XY tambah 3 Y. Jadi turunan dari Fx sama dengan X kuadrat tambah XY kuadrat ditambah 3Y min X tambah 2 yaitu 1 min 2XY 1 dikurang 2X kurang Y kuadrat per 2XY tambah 3. Oke, lumayan panjang ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita bisa mempelajarinya lebih lagi agar kita memahami. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal tentang turunan tingkat tinggi. Nah, sebelum kita ke soal, aku mau jelasin sedikit nih tentang turunan tingkat tinggi. Jadi, turunan tingkat tinggi ini adalah suatu turunan dari suatu fungsi yang biasanya kalau kita turunkan pertama, itu berarti namanya turunan pertama. Dan jika kita hitung lagi, terus kita turunin lagi, maka itu disebut dengan turunan yang kedua. Dan memperoleh fungsi yang baru lagi nih. Dan setelah kita memperoleh fungsi baru lagi dan kita mau menghitung kembali, menurunkan kembali, maka itu menjadi turunan ketiga dan nanti akan mendapatkan fungsi yang baru lagi. Jadi setiap fungsi yang kita turunin, beberapa kali kita turunin akan mendapatkan fungsi baru. Kita langsung aja deh ke soalnya aja. Oke, kalian udah lihat ya soalnya di samping? Iya, jadi penyelesaian sih, bukan soalnya, penyelesaiannya. Nah, jadi kalau aku caranya seperti yang kalian lihat nih di PPT yang aku tampilkan. Jadi aku mengerjakan pangkatnya dulu.
Jadi 4x min 3-nya tuh kuanggap tuh sebagai U lah, sebagai U, sebagai X ataupun U. Jadi aku turunin dulu, berarti kan kalau sebagai U itu U pangkat 4. U pangkat 4 bisa kita turunin seperti biasa, yaitu 4-nya kali ke depan, maksudnya pindahin ke depan, dikali U, terus pangkat U-nya itu bisa kita kurangin 1. Jadi 4U pangkat 3. Nah, U-nya ini kita ubah lagi ke 4x min 3. Jadi 4 dikali 4x min 3 pangkat 3 kan. Nah, setelah udah pangkatnya udah kelar, ini udah beres, kita mengerjakan yang bagian kurungnya, yang U yang tadi kita misalkan. Jadi 4x min 3 kita turunin. Nah, mungkin agak ribet nih teman-teman, tapi coba kita perlahan-lahan. Jadi 4x min 3 ini kalau kita turunin menjadi 4. Kenapa? Karena 4x X doang ya, bukan ada pangkat 2 ataupun 3. Berarti pangkatnya hanya 1. Berarti kalau hanya 1, kita pindahin aja ke depan. 1 kali 4, 4 X. X-nya tadi ada 1, dikurangin 1 pangkatnya. Jadi 4x pangkat 0. Setiap bilangan jika variabelnya memiliki pangkat 0 akan menghasilkan 1. Akan 1 gitu hasilnya. Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi langsung pindahkan 4-nya di sebelah sana ya. Bukan sebelah sana, di sebelah paling belakang. Setelah 4x min 3 pangkat 3 dikali 4. Nah, udah tuh ya, selesai. Ada yang bisa disederhanain? Ada ya, yaitu 4 dikali 4. Jadi 16 kali 4x min 3 pangkat 4. Nah, mungkin kalian berpikir, kok 4x min 3-nya itu masih ada? Iya, kenapa masih ada? Karena 4x min 3 ini masih ada pangkat 3. Jadi tidak hilang ya teman-teman. Walaupun kita turunin, tetap kita tulis. Jadi jangan lupa, setelah kita turunin dalamnya, kita tulis juga yang biasanya, yang aslinya. Turunannya kita taruh setelah setelah angka yang kita turunin gitu, setelah bilangan aslinya gitu. Nah, udah dapat turunan pertamanya, kan yang diminta turunan ketiga. Jadi kita turunin lagi, yaitu menjadi turunan kedua. Turunan keduanya bisa kita lihat nih. Jadi tadi itu menghasilkan fungsi baru, yaitu 16 kali 4x kurang 3 pangkat 3, ya kan? Nah, kita kerjakan seperti tadi. Jadi pangkatnya dulu kita kerjakan. Pangkat 3-nya ini kita pindahkan ke depan. Jadi 16 kali 3 4x min 3 pangkat 2. 2 dari 3 kurang 1. Oke? Setelah itu udah beres, kita turunin lagi yang dalam kurungnya itu 4x min 3 menjadi 4. Kita bikin di sebelah pangkat 2 kan, dikali 4. Jadi 16 kali 3 sama dengan berapa tuh? Dikali 4 juga. Jadi hasilnya 192 kali 4x min 3 pangkat 2. Nah, udah dapat nih fungsi baru lagi, yaitu fungsi yang hasil turunan kedua, yaitu 192 4x min 3 pangkat 2. Nah, fungsi yang kedua ini menjadi bekal untuk kita turunin di fungsi yang ketiga. Bukan fungsi yang ketiga, turunan yang ketiga. Lanjut kita ke turunan terakhir, yaitu turunan ketiga yang diminta soal tersebut. Oke. Turunan ketiga sama caranya seperti kita menurunkan pas turunan pertama dan turunan kedua. Ya udah sama aja, gampang kan? Jadi duanya kita pindahin ke depan, jadi 192 dikali 2 dikali 4x min 3 tutup kurung dikali 4. 4 dari mana? 4 dari hasil turunan yang ada di dalam kurung. Jadi kita jumlahkan yang bisa kita jumlahkan, yang bisa kita sederhanain. Jadi 192 dikali 2 dikali 4. Jadi hasilnya itu 1536 kali 4x min 3. Wah, banyak ya teman-teman. Setelah itu bisa kita masukin ke dalam
perkalian, bisa masuk kita kaliin ke dalam perkalian pelangi, ataupun bisa kayak gini juga bisa. Tapi karena aku pengen masukin ke dalam, jadi aku bikin aja deh 1536 dikali 4 X dikurang dengan 1536 dikali 3. Hasilnya 6144 X dikurang 4608. Ku sederhanain lagi biar kelihatan gitu, biar tidak pusing lihatnya kan. Jadi ku sederhanain menjadi 512 kali 12X min 9. Jadi turunan ketiga, wah banyak ya. Turunan ketiga dari 4X min 3 pangkat 4 yaitu 512 kali 12X dikurang 9. Oke, mungkin lumayan panjang ya teman-teman, tapi kalau kita perlahan-lahan mengerjakannya kita bisa paham. Oke, lanjut lagi yuk ke soal yang keempat. Sekarang kita akan membahas soal yang keempat, yaitu tentang PGS dan PGN. PGS itu adalah persamaan garis singgung, sementara PGN itu adalah persamaan garis normal. Nah, sebelum kita lanjut ke soal, aku mau ngasih sedikit penjelasan nih tentang PGS dan PGN. PGS adalah garis singgung. Garis singgung itu adalah garis yang memotong suatu kurva di satu titik. Jadi, persamaannya adalah Y kurang Y0 sama dengan MX kurang X0. Oke, ngerti ya? Beda halnya dengan PGN atau persamaan garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus pada garis singgung kurva tersebut dan di titik singgungnya. Ingat ya teman-teman, tegak lurus. Jadi beda dengan PGS atau garis singgung. Maka persamaannya adalah Y kurang Y0 sama dengan min 1/M X kurang X0. Kenapa min 1/M? Karena dia tegak lurus, garis yang tegak lurus, maka dari itu gradiennya tidak sama dengan garis singgung. Maka dari itu gradiennya itu min 1/M. Nah, biar lebih paham lagi, yuk lanjut ke soal. Nah, soalnya bisa kita lihat nih di PPT yang aku tampilkan. Jadi ada satu soal, yaitu tentukanlah persamaan garis singgung dan garis normal dari suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3y sama dengan 2 di titik 1,2. Nah, bisa teman-teman lihat juga penyelesaiannya di samping. Oke, untuk mencari persamaan garis singgung dan persamaan garis normal, pertama kita harus membutuhkan titik potong. Titik potong fungsi yang ada di soal yaitu 1,2. Yang kedua, gradien atau kemiringan garis. Kemiringan garis pada soal ini kita berarti harus menurunkan fungsi yang ada di soal. Oke, yuk teman-teman kita turunin fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3y sama dengan 2. Nah, bagi teman-teman yang sudah lancar, mungkin teman-teman langsung bisa menurunkannya tanpa harus menurunkan satu persatu. Tapi untuk teman-teman yang masih ragu, masih belum pandai, nggak apa-apa, kita bisa menurunkannya secara perlahan-lahan, yaitu dengan satu persatu. Yuk kita turunin satu persatu. Yang pertama kita turunin dulu nih x kuadrat. X kuadrat jika kita turunin akan menghasilkan 2x. Pangkatnya pindah ke depan dikali x, pangkatnya dikurangi 1. Ditambah dengan 3y. 3y kalau kita turunin menjadi 3y aksen. Oke, sama dengan kalau 2 kita turunin itu menjadi 0. Ingat ya teman-teman, setiap konstanta jika kita turunin akan bernilai 0, kecuali konstanta tersebut bukan dianggap konstanta tapi mempunyai variabel. Oke, lanjut aja. Udah kita turunin menjadi berarti turunannya 2x tambah 3y sama dengan 0. Nah, untuk mencari turunan pertamanya itu kan ada y aksen tuh ya kan teman-teman. Y aksennya yang di sebelah kiri nggak apa-apa kita tetepin. Nah, yang sebelah kanan kita pindahin 2x nya untuk mendapatkan nilai y aksen atau nilai turunannya. Berarti y aksen sama dengan min 2x per 3. Ngerti kenapa min 2x per 3? Ya, karena perkalian. Jika kita mau mencari y nya doang, berarti kita harus
memindahkan 3-nya itu sebagai pembagian. Nah, setelah kita mendapatkan fungsinya, fungsi turunannya, kita bisa langsung mensubstitusikan X0-nya ke dalam turunan yang tadi sudah kita turunkan untuk mendapatkan nilai gradiennya. Oke. Nah, kita langsung aja masukin X0-nya. X0-nya itu kan 1. Jadi, Y1 sama dengan min 2 kali 1 per 3. Hasilnya akan menjadi min 2 per 3. Itu untuk gradien garis singgung. Kalau gradien untuk persamaan garis normal itu karena dia tegak lurus maka akan min 1/m. Maka dari itu gradiennya adalah 3/2. Bisa teman-teman lihat ya di penyelesaiannya. Nah, setelah kita dapat gradien dan X0-nya, kita langsung aja masukin yang kita butuhkan ke dalam persamaan PGS dan PGN. Jadi langsung aja Y kurang Y0. Y0-nya tadi 2 sama dengan M. M-nya tadi untuk garis singgung min 2 per 3. X kurang 1. Selesaikan. Y sama dengan min 2 per 3 X ditambah 2 per 3 ditambah 2. Maka akan menghasilkan min 2 per 3 X ditambah 8 per 3. Yeay. Nah, untuk PGN kita langsung aja substitusi, yaitu Y kurang Y0 sama dengan min 1/m X kurang X0. Y0-nya tadi 2, X0-nya itu 1. Berarti Y kurang 2 dikurang 3/2. Kenapa 3/2? Karena kita udah mencari gradien untuk persamaan garis normal. Bisa kita lihat yang di atas ya, sebelum panah. Nah, berarti X kurang 1. Jadi Y sama dengan 3/2 X dikurang 3/2 ditambah dengan 2. Menjadi Y sama dengan 3/2 X ditambah 1/2. Yeay, jadi hasil akhir untuk PGS dan PGN yaitu kalau untuk PGS Y sama dengan min 2 per 3 X ditambah 8 per 3. Kalau untuk PGN yaitu Y sama dengan 3/2 X ditambah setengah. Oke, teman-teman sudah mengerti ya? Oke. Wah, lumayan panjang ya teman-teman. Tapi aku harap teman-teman bisa mengikutinya secara pelan-pelan agar dapat dimengerti. Oke, lanjut ke soal yang ke-5. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang terakhir, yaitu tentang aturan L'Hospital atau dalil hospital. Tapi seperti biasa, sebelum aku lanjut ke soal, aku mau menjelaskan sedikit tentang dalil hospital ini biar kita juga tahu tentang materi tersebut. Oke, aturan L'Hospital ini adalah aturan yang biasa dipakai untuk menghitung bentuk-bentuk fungsi limit yang tidak tentu dengan pengaplikasiannya sebagai turunan. Maksudnya penggunaan turunan yang menghitung bentuk-bentuk tak tentu dari limit fungsi. Kita lebih paham, yuk kita langsung aja deh ke soalnya dan penyelesaiannya. Oke, soalnya bisa kita lihat, yaitu ada suatu limit X mendekati infinity atau tak hingga, yaitu 4X pangkat 3 min 6X pangkat 2 min 12X per 2X pangkat 3 min 9X. Duh, pusing ya teman-teman, banyak banget sih angkanya. Tapi tenang, bersama aku kita bisa menyelesaikannya secara bersama-sama. Tapi pelan-pelan ya, karena kalau misalnya cepat-cepat nanti kita tidak mengerti. Oke, langsung aja kita ke penyelesaian. Udah kalian lihat penyelesaiannya? Oke, aku jelasin ya. Jadi ada suatu limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 3 min 6X pangkat 2 min 12X per 2X pangkat 3 min 9X. Nah, untuk mengetahui limit tersebut ini bentuk tak tentu, kita substitusikanlah tata hingga ini ke X, bukan ke bentuk, ke X. Oke, kita substitusikanlah jadi 4 tak hingga pangkat 3 dikurang 6 tak hingga pangkat 2 dikurang 12 tak hingga per 2 tak hingga pangkat 3 dikurang 9 tak hingga.
Nah, karena yang kita tahu tahingga itu nggak tahu angkanya beberapa ya. Kita nggak tahu angkanya itu sampai mana karena itu bentuk tahingga. Maka kita bisa misalkan sebagai 0. Nah, jadi 4 kali 0 pangkat 3 dikurang 6 kali 0 pangkat 2 dikurang 12 kali 0 per 2 kali 0 pangkat 3 dikurang 9 kali 0. Setiap bilangan kalau dari kali 0 pasti akan 0. Jadi semua bilangan itu akan menghasilkan 0 per 0. 0 per 0 merupakan suatu bentuk tak tentu. Nah, karena ini bentuk tak tentu, jadi kita harus menggunakan aturan L'Hospital untuk mendapatkan bentuk tentunya. Oke, bisa dilihat penyelesaiannya di sebelah kanannya lagi. Ya, oke. Jadi caranya itu dengan menurunkan fungsi itu, menurunkan limit itu. Menurunkan limit itu maksudnya menurunkan 4x pangkat 3 min 6x pangkat 2 min 12x per 2x pangkat 3 min 9x sampai ketemu bentuk tentunya. Jika kita menurunkan 2 kali masih belum tentu, terus 3 kali belum tentu. Oke, pokoknya menurunkan sampai ketemu turunannya. Bukan fungsi ini doang, tapi soal yang lain seperti itu juga. Nah, langsung aja. Berarti kita turunin nih 4x pangkat 3, berarti 12x pangkat 2 min 12x min 12, ya kan? Per 6x pangkat 2, turunan dari 2x pangkat 3 dikurang 9. 9 dari turunan dari 9x. Oke, ngerti? Paham ya? Kita pelan-pelan aja deh. Setelah kita udah turunin, kita substitusikan lagi nih untuk ngecek apakah itu masih bentuk tak tentu atau sudah tentu. Nah, kita masukin lagi, kita substitusikan lagi. Jadi 12 tahingga pangkat 2 min 12 kali tahingga min 12 per 6 tahingga pangkat 2 min 9. Nah, seperti biasa kita bikinlah tahingga itu 0. 12 kali 0 pangkat 2 dikurang 12 kali 0 min 12 per 6 kali 0 dikurang 9. Ada angka yang 0, ada angka yang tidak 0, ya kan? Nah, jadi berarti sisanya menjadi min 12 per min 9. Min 12 per min 9 bisa kita sederhanain dibagi 3, yaitu sama-sama dibagi 3, yaitu 4 per 3. Nah, jadi hasil dari limit X mendekati tahingga 4x pangkat 3 min 6x pangkat 2 min 12x per 2x pangkat 3 min 9x, yaitu 4 per 3. Hanya menurunkan sekali saja karena sudah ketemu bentuk tentunya, bukan bentuk tak tentu lagi, ya kan? Sekarang teman-teman sudah mengerti? Oke, kalau belum mengerti mungkin teman-teman bisa langsung komen aja di bawah biar aku tahu nih teman-teman belum mengerti sampai mana. Sekian dulu penjelasan yang aku berikan. Mohon maaf jika ada penyelesaian yang salah ataupun ada yang ingin ku jelasin tuh yang salah atau tidak dimengerti. Aku sekali lagi mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan penjelasanku. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau yang mau. Oke deh, sampai jumpa lagi. Dadah.